Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya Fitriani mewakili rekan kelompok ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hidayanti Murtina Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar TIK yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan presentasi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan saya yaitu Siska Nurmalastari dan Ramanda Novita Sarikaware akan memaparkan materi mengenai kasus pelanggaran etika yang pernah terjadi yang berhubungan dengan 8 jenis pelanggaran penggunaan TIK. Sebelum memasuki ke pembahasan lebih lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih bahwa saat ini terdapat 1,86 miliar pengguna aktif media sosial di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, menurut catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet itu sudah mencapai 132,7 juta. Nah, berdasarkan jumlah pengguna internet, Indonesia menduduki urutan ke-6 tertinggi di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan juga Jepang. Teman-teman, teknologi internet yang berkembang pesat saat ini memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab jaringan internet ini memiliki manfaat yang besar guna mempermudah penyelesaian masalah dalam bidang komunikasi. Bahkan, saat ini hampir semua aspek dan bidang pekerjaan itu menggunakan internet sebagai salah satu cara untuk mempercepat pekerjaannya. Namun, kehadiran internet ini juga perlu diwaspadai loh teman-teman, sebab menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh Metacrawler dalam waktu seminggu, menunjukkan bahwa adanya ketertarikan pengguna internet pada salah satu site yang dapat dikatakan dapat membawa perubahan ke arah yang negatif. Oleh karena itu, perlu adanya etika dalam penggunaan TIK. Hal itu bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita dalam menggunakan teknologi internet. Tanpa adanya etika penggunaan TIK yang benar, kita dapat menjadi korban atau bahkan kita yang akan menyebabkan kerugian pada orang lain. Berbicara mengenai etika dalam penggunaan TIK, apa sih itu etika TIK? Nah, etika TIK itu terdiri dari dua kata, yaitu etika dan TIK. Etika atau etik itu memiliki makna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara atau adat atau sopan santun atau nilai mengenai benar atau salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan ataupun suatu masyarakat. Sedangkan TIK dalam konteks yang lebih luas itu mencakup semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, telekomunikasi, ataupun teknik yang digunakan untuk menangkap, mengumpul, menyimpan, memanipulasi, menghantar, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Sehingga berdasarkan dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa etika TIK adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, ataupun nilai yang mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban TIK yang dianut oleh suatu golongan ataupun masyarakat dalam pendidikan. Selanjutnya adalah etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, kita harus menggunakan TIK itu untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, kita tidak boleh membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Yang ketiga, kita tidak boleh mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Yang keempat, kita tidak boleh menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang kelima, kita tidak boleh memasukkan atau menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Yang keenam, kita harus menggunakan perangkat lunak yang asli. Yang ketujuh, kita harus menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang kedelapan, kita tidak boleh memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Yang ke-9, kita tidak boleh menggunakan user ID kita dan password kita kepada orang lain. Yang ke-10, tidak boleh mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Yang ke-11,
tidak boleh menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ke-12, kita harus bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Yang ke-13, berinteraksi dengan baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang ke-14, tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial seperti Facebook, Twitter, email, dan sebagainya yang sejenisnya. Yang ke-15, kita harus menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Yang ke-16, kita harus menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kasus pelanggaran etika yang berhubungan dengan 8 jenis pelanggaran penggunaan TIK. Jenis pelanggaran yang pertama adalah hacker dan cracker. Menurut Mansil, hacker itu didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keinginan untuk mengeksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan juga kode komputer pengaman lainnya. Tetapi ia tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang, ataupun tidak mencuri informasi. Sedangkan cracker itu adalah sisi gelap dari hacker, di mana dia memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Adapun contoh kasus yang kita ambil dari jenis pelanggaran ini adalah serangan cyber terhadap Bank Syariah Indonesia. Kasus ini terjadi pada tanggal 8 Mei 2023 di mana layanan Bank Syariah Indonesia ini mengalami gangguan. Awalnya gangguan itu diduga karena adanya proses pemeliharaan sistem. Namun, pada tanggal 10 Mei 2023, Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengungkapkan dugaan serangan cyber sehingga menyebabkan gangguan pada layanan Bank Syariah Indonesia. Pada 12 Mei 2023, kelompok peretas Lockbit di Dark Web mengklaim atas serangan dengan ransomware Lockbit 3.0 dan mencuri sekitar 1,5 terabyte data nasabah dan karyawan, serta mengancam akan menyebarkan data tersebut. Sebelum data tersebut disebar, Lockbit ini mengaku telah bernegosiasi dengan pihak BSI untuk membayar tebusan sebesar $100.000 Amerika Serikat atau setara sekitar dengan 1,48 miliar jika asumsi kurs itu 14.850 per dolar Amerika Serikat. Nah, menurut kami, berdasarkan kasus di atas, itu termasuk penggolongan crackers atau criminal-minded hackers di mana pelaku itu memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jenis pelanggaran yang kedua yaitu Denial of Service Attack atau DOS Attack. Ini merupakan suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada itu jadi tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Nah, DOS ini mempunyai dua format umum. Yang pertama, dia memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi untuk menggunakan perangkat komputer seperti yang diharapkannya. Yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa untuk berkomunikasi lagi. Adapun contoh kasus yang kita ambil dari jenis pelanggaran ini adalah media online Project Multatuli diteror serangan di DOS. Kasus ini sudah mulai terlihat pada Selasa 14 Maret 2023 di mana konsultan teknologi informasi Project Multatuli itu mendeteksi adanya kenaikan aktivitas yang tidak wajar. Kemudian, pada sore harinya, serangan di DOS ini hadir dengan metode HTTP flood dan tim mendeteksi adanya penggunaan botnet di berbagai tempat yang sulit dibedakan dari trafik normal ke situs web. Selain itu, tim juga mendeteksi adanya scraping data atau pengambilan data dan payload attack atau injeksi kode exploit. Akibat dari serangan ini, situs web Project Multatuli tidak bisa diakses oleh pembaca. Dan serangan ini diduga terkait dengan adanya laporan dari Project Multatuli yang berjudul "Dua putri saya dicabuli, saya lapor ke Polres Bau-Bau, polisi malah tangkap anak sulung saya", yang mana hal itu dirilis pada tanggal 11 Maret 2023.
Selanjutnya, jenis pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi yaitu pelanggaran piracy. Pelanggaran piracy adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Contoh kasus dari pelanggaran piracy adalah pembajakan piranti lunak atau software. Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya menangkap 3 tersangka pembajakan piranti lunak di Jakarta Utara. Mereka menggunakan mesin duplikator untuk memproduksi dan mendistribusikan piranti lunak bajakan kepada pedagang eceran di Jakarta dan sekitarnya. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 9 mesin duplikator, ribuan keping CD piranti lunak, peralatan komputer, dan 1 mobil pengangkut. Para tersangka dijeret dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, jenis pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi yaitu pelanggaran fraud. Pelanggaran fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya, kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contoh kasus dari pelanggaran fraud adalah kecurangan pengelolaan keuangan dana investasi pada PT Asabri. Pada tanggal 16 Juni 2021, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012 sampai 2019. Kecurangan tersebut melibatkan pengaturan dan menempatkan dana investasi pada pemilik perusahaan atau pemilik saham, berupa saham dan reksadana yang beresiko dan tidak likuid. Akibatnya terjadi kerugian negara sebesar 22,72 triliun. Selanjutnya, jenis pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi yaitu pelanggaran gambling. Pelanggaran gambling merupakan kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet dan memiliki karakteristik seperti penjudian, yang mana bisa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan komunitas gambling. Contoh kasus dari pelanggaran gambling adalah selebgram mempromosikan situs judi online di Manado. Selebgram bernama Putri Lestari di Manado, Sulawesi Utara, diamankan polisi atas dugaan mempromosikan situs judi online. Putri diduga menerima uang sebesar 3 juta setiap bulannya atas promosinya. Kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negara Manado setelah penyidik Subdit Ciber merampungkan berkas. Putri dijerat pasal 45 ayat 2 Justo, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik dan ditahan selama 20 hari di Rutan Manado menuju proses pengadilan. Selanjutnya ada mobile gambling. Mobile gambling adalah perjudian menggunakan wireless device dengan poker online menawarkan pilihan mobile. Contoh kasusnya seperti judi online yang marak di kalangan pelajar, yaitu pelajar SMK di Tangerang Selatan bernama Randy dengan nama samaran mengakui kecanduan game judi daring sejak awal pandemi COVID-19. Keterlibatannya dimulai dengan deposit 50.000 dan setelah memenangkan 100.000. Kebiasaan ini terus berlanjut. Randy menganggap game judi daring seperti kecanduan merokok, tetapi juga sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang. Hingga saat ini orang tuanya belum mengetahuinya. Ia terus berusaha menyembunyikan kebiasaannya agar tetap mendapatkan uang jajan tanpa dimarahi. Selanjutnya ada pornografi dan pedofilia. Pornografi adalah jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana. Sedangkan pedofilia adalah kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak. Contoh kasusnya ada guru pesantren yang cabuli 12 muridnya. Seperti pada Sumatera Selatan menangkap seorang guru salah satu pondok pesantren di Kabupaten Ogan Ilir yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 12 muridnya yang masih di bawah umur. Kasus pedofilia itu terungkap ketika ada orang tua korban yang melapor. Modus yang dilakukan tersangka dalam aksi yakni menghampiri korban yang sedang tertidur di kamarnya. Setelah itu, korban dibujuk rayu dengan memberikan uang puluhan ribu rupiah. Apabila korban menolak keinginan itu, tersangka mengancam tidak segan mengurung korban di gudang lalu menganiayanya. Selanjutnya ada data forgery. Data forgery adalah kejahatan yang tujuannya memalsukan data pada dokumen penting yang ada di internet. Contoh kasusnya seperti lembaga keuangan jadi sasaran utama serangan phishing. Seperti pada kuartal pertama 2022, Indonesia Anti-Phishing Data Exchange mencatat 3.180 kasus serangan phishing di domain
ID lembaga keuangan menjadi sasaran utama dengan 50% dari total kasus. Diikuti oleh e-commerce, aset kripto, media sosial, internet service provider, dan gaming. Pada kuartal pertama di Januari mencatat kasus tertinggi 1.267, diikuti penurunan pada Februari 1.059 dan Maret 1.037. Dan 5 tahun terakhir, total kasus phishing di domain ID mencapai 32.296. Masyarakat diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan cyber, terutama serangan phishing yang semakin meningkat seiring digitalisasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari berbagai kasus pelanggaran etika TIK yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa tantangan terkait keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu semakin meningkat, mulai dari serangan cyber seperti DDoS, hacking dan pencurian data, hingga praktik ilegal seperti pembajakan piranti lunak, penipuan dan kecanduan judi daring. Kejadian-kejadian ini menyoroti pentingnya penerapan etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta perlu adanya perlindungan terhadap keamanan dan privasi.